Kita akan membahas semua tentang vaksin bersama saya, Dr. Dirga Sakti Rambe. Ada persepsi yang keliru bahwa seakan-akan vaksin digunakan untuk mengobati seseorang. Ini tidak tepat. Vaksin diberikan kepada orang yang sehat agar yang bersangkutan dapat dicegah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, vaksin diberikan kepada orang yang sehat. Apakah perbedaan antara vaksin dengan antibiotik? Vaksin diberikan kepada orang yang sehat. Vaksin bertujuan untuk mencegah dari suatu penyakit. Sedangkan antibiotik diberikan kepada orang yang sudah sakit dan tujuannya untuk mengobati penyakit infeksi. Apakah syarat untuk vaksinasi? Yang pertama, kita dalam keadaan sehat. Sehat di sini secara umum, artinya tidak demam tinggi atau tidak sedang sakit berat. Yang kedua, tidak ada riwayat alergi terhadap suatu vaksin yang sifatnya spesifik. Contoh, seseorang pernah mengalami alergi setelah vaksinasi hepatitis B. Artinya di masa mendatang, ia sudah tidak boleh lagi menerima vaksin hepatitis B. Berapa lama durasi perlindungan dari suatu vaksin? Jawabannya berbeda-beda. Tergantung dari karakteristik vaksin masing-masing. Tergantung dari virus atau bakteri masing-masing. Oleh karena itu, ada vaksin yang cukup diberikan sekali seumur hidup. Ada vaksin yang perlu diulang setiap 10 tahun. Ada vaksin yang perlu diulang setiap 1 tahun seperti influenza. Oleh karena itu, setiap vaksin sudah memiliki aturannya masing-masing yang perlu kita ikuti supaya kita memiliki proteksi terhadap suatu penyakit. Vaksinasi bukanlah semata urusan pribadi. Vaksinasi adalah tanggung jawab sosial. Pada sekelompok masyarakat yang cakupan vaksinasinya rendah, maka saat ada penyakit infeksi, penularannya menjadi amat sangat cepat. Sebaliknya, pada sekelompok masyarakat yang cakupan imunisasinya luas, maka saat ada penyakit infeksi yang datang, maka orang-orang yang sudah divaksinasi tadi menjadi benteng pelindung agar orang-orang di sekelilingnya tidak tertular. Oleh karena itu, vaksinasi diri sendiri sebetulnya bukan hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Pada tahun 1796, seorang ilmuwan bernama Edward Jenner menyuntikkan cairan berisi materi dari cacar sapi pada anak usia 8 tahun. Peristiwa tersebut menjadi vaksin pertama yang pernah ada. Apa itu vaksin dan bagaimana cara kerja vaksin? Untuk memahami bagaimana cara kerja vaksin, kita perlu mengetahui bagaimana sistem imun melindungi kita dari wabah penyakit. Saat mikroba jahat masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun akan melindungi tubuh kita dengan tahap-tahap tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan mereka dari tubuh kita. Tanda bahwa sistem imun kita sedang bekerja melawan mikroba jahat adalah kita akan mengalami batuk, pilek, radang, dan demam. Respon dasar ini juga akan memicu pertahanan kedua tubuh kita yang disebut sebagai sistem imun adaptif. Sel spesial yang disebut sebagai sel B dan sel T bertugas untuk melawan mikroba dan juga merekam segala macam informasi mengenai mikroba tersebut. Mereka akan membuat memori mulai dari bentuk mikroba tersebut hingga bagaimana cara terbaik untuk melawan mereka. Hal ini akan sangat berguna jika ada bakteri patogen yang sama menyerang kita lagi. Tetapi, kemampuan luar biasa ini ternyata masih memiliki kekurangan. Tubuh memerlukan waktu untuk mempelajari bagaimana merespon patogen tersebut dan membangun sistem pertahanan. Selain itu, jika tubuh kita terlalu lemah atau terlalu muda untuk membangun sistem pertahanan, maka kita akan terkena resiko yang lebih serius lagi jika patogen tersebut sudah menyebar luas ke tubuh kita. Tapi bagaimana jika kita dapat mempersiapkan lebih awal respons sistem imun tubuh kita sebelum semua itu terjadi? Inilah guna vaksin tersebut.
Dengan menggunakan prinsip bahwa tubuh bisa mempertahankan dirinya sendiri, para ilmuwan menggunakan vaksin untuk memicu sistem imun adaptif tubuh tanpa membuat tubuh menjadi sakit terlebih dahulu. Penelitian ini kemudian menghasilkan beraneka ragam jenis vaksin dan setiap vaksin bekerja secara unik yang dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama kita sebut sebagai vaksin hidup yang dilemahkan. Vaksin ini dibuat dengan patogen itu sendiri tetapi dengan versi yang lebih lemah dan lebih jinak. Selanjutnya adalah inactive vaksin, yang dimana patogen tersebut sudah dibunuh terlebih dahulu. Pada kedua jenis vaksin tersebut, sudah dipastikan bahwa patogen tidak akan membuat penyakit pada tubuh kita. Namun seperti penyakit pada umumnya, vaksin akan memicu respon imun dan membuat tubuh mengenali patogen tersebut. Tipe vaksin yang lainnya adalah vaksin aselular. Vaksin ini dibuat dari bagian tertentu dalam virus atau bakteri dengan menggunakan cloning dari gen virus atau bakteri tersebut. Saat ini, para ilmuwan sedang mengembangkan vaksin tertentu dengan spektrum yang lebih luas yang disebut sebagai vaksin DNA. Saat vaksin ini disuntikkan ke dalam tubuh, gen ini akan menginstruksikan sel untuk membuat antigen. Hal ini akan membuat kita memiliki sistem imun yang lebih kuat dan mempersiapkan tubuh kita terhadap ancaman di masa yang akan datang. Jika metode vaksin ini berhasil, mungkin kita akan dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit seperti HIV, malaria, maupun Ebola suatu saat nanti. Jadi, vaksin apa saja yang pernah kamu terima dalam hidupmu? Silahkan ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Sekarang ini, mayoritas penduduk dunia sudah pernah divaksin. Secara statistik, 9 dari 10 orang telah divaksin. Tapi, karena ada beberapa orang yang tidak divaksin, hal itu berubah. Dengan kata lain, semakin banyak penyakit yang kembali mewabah di seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana cara vaksin bekerja. Tubuh dirancang untuk melindungi kita. Saat ada penyakit datang menyerang, sistem kekebalan tubuh kita akan menciptakan antibodi untuk melawan penyakit itu. Tapi, tubuh butuh waktu untuk menentukan antibodi mana yang paling ampuh untuk melawan suatu penyakit. Setelah menentukan antibodi yang tepat, tubuh akan siap saat penyakit yang sama kembali datang menyerang. Saat kita divaksin, kita secara sengaja memberi tubuh virus yang sudah dilemahkan, sehingga tubuh bisa menentukan antibodi yang tepat untuk melawan penyakit sebelum penyakit itu menyerang. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang herd immunity alias kekebalan kelompok. Itu adalah cara komunitas melindungi kelompok yang rentan dari wabah penyakit. Kelompok ini sudah divaksin, sehingga kebal terhadap penyakit tertentu. Yang ini belum divaksin, tapi karena dia ada di dalam kelompok yang sudah divaksin, dia tidak akan terkena penyakit. Itulah kenapa dinamakan kekebalan kelompok. Jika mayoritas dalam kelompok sudah kebal, penyakit tidak akan menyebar. Tapi, ada sebagian orang yang belum divaksin, termasuk mereka yang tidak bisa mengakses vaksin atau mereka yang menolak anak mereka divaksin atas alasan agama atau budaya. Disinilah letak masalahnya. Agar kekebalan kelompok bekerja maksimal, sebagian besar dari populasi harus divaksin. Saat angka vaksinasi ada di bawah tolak ukur itu, kita tidak bisa mengandalkan kekebalan kelompok untuk melindungi kita dari penyakit. Lalu, siapa saja yang paling rentan? Bayi, orang lanjut usia, dan mereka yang kekebalan tubuhnya lemah. Di sisi lain, semakin banyak anggota kelompok yang kebal terhadap penyakit, maka kita pun akan semakin terlindungi dari wabah penyakit menular. Hebat kan?